Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sobatku, di hari ini saya berada di kota Mekah, Hotel Ajqa Sopah, menunggu dan menanti hari Arafah agar kita setia dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ganjarannya adalah surga. Dalam kesempatan ini, sobat, kita akan bercerita dan merenungi satu cerita yang indah dari kota Mekah mengenai burung merpati yang ada di halaman dan pelataran Masjidil Haram, Mekah. Di Madinah pun ada. Biasanya di Madinah itu ada di lokasi pintu 21, Bab Malik Fahad bin Abdul Aziz. Kalau di Madinah, kalau di Mekah ini ada di dekat istana kerajaan. Ya. Sebagian orang juga bertanya, dari mana burung yang begitu banyak? Ada yang mengatakan burung ini adalah turunan dari peliharaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan warna burung ini warna megan. Warna megan itu warna biru cenderung gelap. Ini warna megan. Kita tahu yang namanya burung ini ya memiliki satu keturunan yang kuat kalau kita lihat dari sisi warna. Ya, walaupun dia itu percampuran ataupun perkawinannya, maka dia akan tetap menurunkan dan warna megan itu sendiri. Kalau putih ya putih. Ya. Nah, ini adalah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi burung merpati itu sendiri. Dan burung merpati ini kalau kita kembalikan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ya, dia memiliki peran aktif untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, idh huma fil ghar. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu gua. Yaqulu li sahibihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya, la tahzan. Jangan cemas, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Dengan adanya la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kalian cemas, janganlah kalian ragu, janganlah kalian takut bahwa Allah bersama kita. Nah, ternyata nampaknya satu bukti sejarah di luar sana, di pintu gua, itu ada burung merpati yang tiba-tiba ya menutupi mata pintu gua itu sendiri. Dengan sarangnya lengkap dengan telur-telurnya, sehingga ketika orang-orang Quraisy yang ikut dalam sayembara pencarian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati atau hidup, dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta dari pembesar-pembesar Quraisy, dari saudagar-saudagar kaya dari Quraisy. Ada seorang
dari suku Quraisy yang mencari Rasulullah SAW di gunung Saur itu sendiri. Maka dia menemukan gua itu. Akan tetapi di pintu gua itu, di mulut gua itu sudah ada sarang burung merpati beserta telurnya. Dan juga ada sarang laba-laba. Nah, ini satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalin hidup dalam keadaan sulit, kemana kita akan minta perlindungan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Allah menolong, ya, mengirimkan burung merpati dan sarangnya dilengkapi dengan telurnya serta sarang laba-laba. Kalau kita lihat sarang laba-laba ini satu makhluk yang ringkih, rumahnya ringkih, cukup dengan menggoyangkan jari saja akan hancur. Begitu juga yang namanya burung merpati, satu makhluk yang sensitif, ketika kita mendekat dia akan terbang dan lari. Ya, dengan adanya dua makhluk ini, manusia tertipu. Gak mungkin ada manusia yang ada di dalamnya. Sementara ini, sarang laba-laba menutupi mulut gua. Gak mungkin ada manusia yang ada di dalamnya. Ada burung merpati di mulut gua itu sendiri. Kalau ada manusia yang masuk di dalam gua Thur ini, pastilah ada satu bekas. Sarang laba-laba akan hancur, akan koyak, akan rusak, dan burung merpati ini akan rusak, akan koyak, dan dia ya akan terbang. Namun dengan kasat mata dia lihat, dengan bukti ya yang nampak, tidak ada manusia yang ada di dalam itu karena ada burung merpati dalam. Kita kembali ke Masjidil Haram. Burung merpati. Burung siapakah itu? Kapan munculnya burung itu? Ya, sebagian dari para pengamat ya bahwa burung itu adalah peliharaan dari Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhumah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah iya? Apakah ada orang yang menelitinya, membuktikannya agar ini adalah satu kisah yang akurat bahwa burung merpati ini adalah milik dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhumah? Namun kalau kita lihat lagi di Masjid Nabawi atau di kota Madinah, itu juga ada burung merpati yang seperti ini. Yang jelas, siapapun yang pergi ke kota Mekah, kemudian dia melihat burung-burung ada di situ, maka burung itu sebenarnya tidak boleh diganggu, apapun disembelih. Tapi justru kita harus memberi sedekah berupa makanan dari biji-bijian. Mungkin bijian-bijian itu adalah bijian adas. Biasanya yang menjual makanan burung merpati itu adalah ya dari orang-orang Afrika, anak-anak kecil Afrika, ya, yang kulit hitam yang banyak menjual burung, makanan burung itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi, kapan sih sebenarnya burung ini mulai ada di alam ini? Kita masa kerajaan Mesir, burung itu sudah ada. Bahkan burung itu digunakan untuk mengantar surat. Karena burung itu memiliki satu daya ingat yang sangat tinggi dan cerdas. Dan dia
setia dengan pasangannya. Nah, ini dengan setia pasangannya, biasa orang-orang negara Romawi menjadikan burung itu simbol romansa, dan dan burung merpati ini juga digunakan sebagai simbol perdamaian. Nah, ya, kita melihat, kita kaji dan kita pelajari ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam di dalam perahu mengarungi banjir global, Nabi Nuh alaihissalam melepaskan burung gagak untuk mencari bukti bahwa air ini telah surut. Ya, ternyata burung gagak itu tidak kembali. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam melepaskan burung merpati untuk mencari bukti apakah air banjir global ini telah surut. Maka burung merpati ini kembali dengan membawa daun zaitun. Nah, ini membuktikan bahwa burung merpati ini adalah setia dan dia akan kembali. Maka Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah agar burung-burung merpati ini adalah nantinya akan hidup ya bersama manusia di rumah-rumah mereka. Nah, ini adalah membuktikan burung merpati yang kita lihat yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Masjidil Haram, itu merupakan salah satu bukti ya ikut andilnya perjuangan ya untuk melindungi Rasulullah SAW di dalam gua Thur bersama Abu Bakar sebelum selama 3 hari sebelum Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah atau Yathrib. Begitu juga burung merpati ini ikut andil untuk ya membantu Nabi Nuh alaihissalam mencari bukti bahwa air itu adalah surut. Dari itu kita ya bisa ambil kesimpulan burung merpati ini adalah layaknya kita jaga, layaknya kita pelihara ya. Karena apa? Melihat sejarah-sejarah perjuangan dari kakek-kakek gunung merpati itu begitu luar biasa. Ya, semoga kisah mengenai burung merpati ini ya, kalau kita melihat setelah kita sholat di Masjid Nabawi, setelah kita sholat di Masjidil Haram, dia itu adalah turun ke pelataran masjid seolah-olah ya satu komando gitu. Seolah-olah dia yakin bahwa ada manusia-manusia yang akan memberikan makanannya. Nah, jadi kalau kita ambil satu kesimpulan bahwa burung merpati ini adalah burung yang satu komando. Ya, semoga berikan satu renungan yang cantik dalam kesempatan ini agar kita tahu manfaat dan perjuangan burung merpati itu terhadap para nabi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.